Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rangga Kamsidik dengan NIM 2008752 kelas 1 ARPL akan mempresentasikan esai saya yang berjudul Mengontrol Kesehatan Mental dengan Menggunakan Teknologi dan Gadget. Pentingnya kesehatan mental. Kesehatan mental merupakan hal yang sangat penting bagi manusia agar manusia tetap dalam kondisi yang baik. Nah, terdapat sekitar 450 juta orang menderita gangguan kesehatan mental di seluruh dunia. 1 dari 4 orang di dunia ini menderita 1 atau lebih gangguan kesehatan mental selama masa hidupnya mereka. Oleh karena itu, kesehatan mental sangatlah penting bagi manusia apalagi di zaman modern seperti ini. Teknologi saat ini. Teknologi yang semakin berkembang pesat ini banyak memunculkan inovasi baru. Gawai atau gadget adalah salah satu yang sering digunakan atau bahkan sudah menjadi hal yang utama bagi manusia di zaman ini. Seperti handphone, smartphone, PlayStation, PSP, tablet, laptop, dan lain-lain. Berbagai aplikasi dalam gadget dibuat untuk memenuhi kebutuhan pengguna dan untuk bersaing di era serba modern ini. Satu orang bahkan dapat memiliki 1 atau lebih barang yang disebut gadget ini, terutama smartphone. Seperti hal yang kita ketahui bahwa tentu saja teknologi, baik smartphone atau gadget lainnya, banyak digabungkan dengan kesehatan. Bagaimana jika pengontrolan kesehatan mental dilakukan secara digital menggunakan gadget kita? Apakah akan efektif? Nah, ini adalah jumlah kasus gangguan depresi menurut WHO Regional Asia Pasifik. Yang pertama ada India dengan 56.675.969.000 kasus atau 4,5% dari jumlah populasi. Nah, ini adalah yang terbanyak. Dan yang kedua ada Maldives dengan 12.739 kasus atau 3,7% dari populasi. Dan ini adalah yang terendah. Adapun juga di Indonesia sebanyak 9.162.886 kasus atau 3,7% dari populasi. Nah, maka dari itu, sebuah bantuan untuk menangani dan meningkatkan kualitas keadaan mental sangatlah dibutuhkan. Namun, banyak dari orang yang mengalami gangguan kesehatan mental ini masih mendapati penanganan serta perlakuan yang kurang baik gitu. Nah, dampak teknologi terhadap kesehatan mental. Nah, kita ketahui bahwa teknologi memiliki kelebihan yang berdampak pada kesehatan mental, juga berkontribusi secara substansial dalam hidup masyarakat dan ilmu kita. Banyak orang menggunakan gadget untuk keperluan yang pastinya akan berguna bagi dirinya, seperti mencari kesenangan, mencari informasi, mengerjakan pekerjaan, dan atau melakukan komunikasi dengan yang lainnya. Dan jika pengontrolan kesehatan mental dilakukan melalui gadget, terutama smartphone, maka akan lebih mudah dan tidak akan terlalu membuat penggunanya kerepotan untuk melakukan hal itu. Bagi yang membutuhkan bantuan kesehatan mental pasti akan sangat berguna baginya. Dan setiap individu manusia akan membutuhkan pengontrolan kesehatan mental ini. Nah, di sini kita lihat ada penelitian dari Richardson 2009 menurut bibliografi dari tahun 2003. Nah, penggunaan teknologi melalui kesehatan telemental dapat dilakukan dan sangat berguna bagi banyak orang dengan berbagai cara seperti email, telepon, virtual reality, internet, dan video conferencing. Nah, sektor yang ditemukannya Richardson dan rekannya ini yaitu bahwa penggunaan dari teknologi adalah untuk layanan kesehatan mental untuk orang tuli, pasien kanker, dan cognitive behavior therapy atau CBT, yaitu terapi perilaku kognitif untuk gangguan stres secara umum dan studi kasus lain. Di sini juga kita lihat bahwa ada laporan penelitian DESI tahun 2016. Nah, dia melakukan penarikan sampel terhadap siswa-siswi berusia 15 sampai 18 tahun dan mendapati responden sebanyak 75 dengan hasil bahwa intensitas mengakses gadget berpengaruh signifikan sebesar 40,8%. Di sini juga disebutkan bahwa dalam teori CMC menunjukkan bahwa penggunaan gadget dapat menjadikan seseorang menjadi antisosial, kompulsif, dan asosial. Maka jelas bahwa kesehatan mental dapat terpengaruhi dari konten yang diperoleh dalam gadget.
Nah, kita lihat di sini ada metode mental imagery. Apa itu? Nah, metode mental imagery ini seperti virtual reality, virtual avatars, aplikasi pengontrol kesehatan mental yang ada di gadget kita, dan lain-lain. Nah, apa sih mental imagery ini? Nah, mental imagery telah digunakan di banyak tempat, daerah, dan kelompok populasi untuk mengurangi gangguan kecemasan, gangguan makan, stres pasca trauma, gangguan panik, depresi, dan fobia. Nah, penyandang disabilitas memiliki kesempatan untuk mengekspresikan perasaan dan pikiran mereka. Mental imagery juga melalui teknologi dapat meningkatkan ketidakmampuan belajar, kemampuan spasial, memori persepsi, pemikiran kritis, kepercayaan diri, dan kepercayaan. Nah, selanjutnya adalah kesimpulan. Dapat kita simpulkan bahwa kesehatan mental sangatlah penting bagi manusia karena merupakan hal vital sama halnya seperti kesehatan fisik. Apalagi di era modern seperti ini. Sebuah bantuan untuk menangani dan meningkatkan kualitas keadaan mental sangatlah dibutuhkan. Karena dengan sehatnya mental seseorang, maka aspek kehidupan yang lainnya dalam dirinya akan bekerja secara lebih maksimal. Namun, banyak dari orang yang mengalami gangguan kesehatan mental masih mendapati penanganan atau perawatan serta perlakuan yang kurang baik atau tidak sesuai. Nah, hal ini dikarenakan stigma negatif masyarakat terhadap penderita gangguan kesehatan mental. Nah, dengan adanya teknologi yang dapat mengontrol kesehatan mental akan sangat bermanfaat dalam mengatasi kesamasan, gangguan stres, depresi, dan orang dengan cedera otak atau cacat lainnya. Teknologi yang dapat digunakan menggunakan metode mental imagery seperti virtual reality, virtual avatars, aplikasi pengontrol mental yang ada di gadget kita, dan lain-lain. Banyak orang menggunakan gadget untuk keperluannya seperti mencari informasi, kesenangan, mengerjakan pekerjaan, dan atau melakukan komunikasi dengan yang lainnya. Nah, apabila sebuah pengontrolan kesehatan mental dilakukan melalui gadget, terutama smartphone nih, maka akan lebih mudah dan tidak akan terlalu membuat penggunanya kerepotan untuk melakukan hal itu. Hal ini dapat sangat berguna bagi yang mengalami gangguan kesehatan mental. Dan juga setiap orang membutuhkan pengontrolan kesehatan mental ini. Selain itu, dapat mengurangi stigma pribadi dan sosial pada penderita gangguan kesehatan mental. Seperti penelitian-penelitian yang telah dipaparkan tadi, bahwa banyak sebuah penelitian yang menggabungkan teknologi dengan kesehatan mental tersebut mendapati hasil yang baik, senang, dan puas sejauh menyangkut kemanjuran perangkat lunak dan perangkat keras teknologi. Maka dapat disimpulkan bahwa jika ada pengontrol kesehatan mental melalui gadget akan sangat efektif, mengingat di era modern saat ini hampir semua orang memiliki dan menggunakan gadget, bahkan sudah menjadi hal yang utama bagi beberapa orang. Baik, sekian presentasi dari saya. Mohon maaf jika banyak kesalahan atau kekurangan dalam hal penyampaian materi menjadi kurang jelas. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.